Warahmatullahi wabarakatuh. Para direksi BUMN yang hadir dalam kesempatan ini, tadi kami awalnya mengikuti rapat secara virtual, baru setelah mulai pertanyaan baru bisa hadir secara fisik. Singkat saja, seperti yang disampaikan oleh teman-teman, kalau sekedar komunikasi itu masih lumayan gitu. Kadang untuk mencari nomor handphonenya aja susah gitu. Ya mudah-mudahan bukan BUMN yang hadir di sini gitu. Jadi ketika kita nanya ke sekretariat minta nomor handphonenya direksi A misalkan itu, ya sampai beberapa minggu nggak datang juga gitu. Mudah-mudahan yang tidak hadir sih. Tapi paling tidak begini, pesannya adalah komunikasi dengan kami di Komisi 6 itu tidak ada niatan apapun kok. Hanya misalkan ada persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat yang perlu dikonfirmasi gitu. Dan kalau begitu saja agak susah, bagaimana mau melayani yang katanya slogannya BUMN untuk Indonesia gitu. Dengan anggota DPR aja susah komunikasi gitu. Saya mulai dari PT Pelindo 3. Berangkat dari tadi slogan yang sudah ganti sekarang BUMN untuk negeri dan menjadi BUMN untuk Indonesia, kami harapkan ya memang BUMN itu kehadirannya benar-benar untuk Indonesia, pemerataan pembangunan. Pelindo 3 yang membawahi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa dan Kalimantan, ada sekarang yang dipresentasikan bahkan yang mendapatkan PMN itu yang besar-besar terakhir soal yang di benua. Bukan kami tidak setuju itu, sangat mendukung itu. Tetapi jangan lupa pemerataan pembangunan di lingkungan Pelindo 3 itu juga harus terperhatikan. Saya dari Dapil Jatim 11 Pulau Madura ada satu pelabuhan miliknya Pelindo 3, Pelabuhan Kaliangat. Saya nggak tahu Pak Dirut sudah pernah ke sana atau belum. Kalau belum, lebih baik datang ke sana. Itu sudah nggak layak disebut pelabuhan, Pak. Sudah tidak layak menurut saya disebut pelabuhan, dan dengan anggaran yang luar biasa dari Pelindo 3, saya perhatiin dari 2015 sampai 2020 tidak ada itu revitalisasi pelabuhan Kaliangat, itu tidak masuk. Padahal di situ termasuk salah satu pelabuhan yang cukup ramai. Penyeberangan tiap hari ada untuk melayani ke pulau-pulau. Dan itu sangat dibutuhkan. Kasihan kami, misalkan kapal sandar, orang mau naik kalau nggak kebagian dari jembatan yang besar di sampingnya itu sudah banyak bolong semua itu. Khawatir mau naik kapal malah kecebur di situ. Jadi tolong itu Pak, untuk Pelindo 3 supaya kehadiran BUMN ini untuk Indonesia, dan Kaliangat itu masih Indonesia Pak. Masih gitu kan. Jadi jangan sampai dianggap oh ini Kaliangat Madura sudah bukan Indonesia lagi sehingga dilupakan oleh Pelindo 3. Wah, sangat Pancasilais gitu. Nasional religius di situ. Mulai deh. Itu untuk Pelindo 3, yang lainnya sudah dibahas oleh teman-teman yang terdahulu. Selanjutnya untuk PAL. Singkat saja, untuk menindaklanjuti tadi ada yang disampaikan oleh Kiai Nusron itu cukup bagus. Apa yang dikerjakan oleh PT PAL sendiri? Apakah hanya tukang bagian merakit atau tukang cat atau gimana saya nggak tahu. Saya fokus ke penyerapan tenaga kerja sekitar 250 orang. Itu tenaga kerja yang spesifikannya seperti apa. Dari 250 kan harus detail lagi. Ini tenaga kerja WNI semua atau masih ada asingnya? Karena di paparan di sini tidak muncul. Sehingga kita tahu bahwa kehadiran PT PAL dengan mendapatkan PMN itu benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya masyarakat ya di sekitaran PT PAL lah. Dampaknya itu kelihatan, maka harus detail itu siapa aja, sehingga kita tahu nanti, oh ternyata di PT PAL itu pekerjaannya begini, pantas saja hanya 250, memang pekerjaannya hanya cuma ngecat atau ngelas gitu. Itu disampaikan saja ke kita. Terus PLN yang tadi disampaikan juga namanya Pak Zulkifli Zaini yang ada artinya wangi-wangi gitu, memang kaitannya dengan wangi-wangi nih Pak, karena melibatkan banyak orang gitu, dan Bapak selalu mendapat sorotan karena memang
menangani yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ini saya nggak tahu rumus ekonomi mana PLN ini. Di satu sisi ada utang pemerintah yang kemarin itu saya nggak tahu sudah lunas atau belum. Di sisi lain PLN-nya punya hutang gitu. Jadi ini kayak apa, rantai makanan itu, di sini hutang, ke sana hutang gitu. Sehingga kita tidak bisa mencerna. Dengan siklus yang seperti itu susah juga untuk berharap PLN bisa karakternya bisa untung dan semacam dan seterusnya kalau masih polanya seperti itu. Belum lagi disampaikan oleh teman-teman terkait dengan pasokan listrik di beberapa tempat. Ya kalau kami di Madura, kalau listrik hidup tiap hari itu luar biasa. Tapi kalau listrik dalam sehari di beberapa tempat mati 3 kali, itu hal yang biasa gitu. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa lagi, karena seringnya listrik mati. Nah, kami berharap nanti dengan adanya PMN dan semacamnya itu, yang Bapak inginkan menjaga kecukupan pasokan listrik, itu terpenuhi tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di masyarakat di desa yang rata-rata banyak pelaku ekonomi UMKM, UKM dan ekonomi lemah, dan memang juga kalau tidak lancar pasokan listriknya ya gimana Pak mau meningkatkan produksi mereka gitu. Belum lagi kami bicara pulau-pulau di dapil kami di Madura, itu masih bicara Madura daratan. Kalau bicara pulau-pulau di Madura ya nggak usah cerita lah. Jangankan listrik, membayangkan listrik aja belum bisa. Gimana kehadiran PLN yang katanya BUMN untuk Indonesia, kalau ternyata di pulau-pulau saja yang ini masih Jawa Timur itu belum tercover oleh PLN. Yang Jiwasraya, maaf, Bahana karena dari tadi pembahasannya, karena fokusnya ke situ yang mendapat perhatian publik. Mau diputar-putar skema seperti apa yang nyambungnya juga ke Jiwasraya. Ada tanggung jawab untuk menjamin nasabah, khususnya yang nasabah tradisional. Dari kami awal diskusi tentang Jiwasraya juga dengan PT Bahana ini, persoalan yang diungkap itu selalu sama. Yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah berulang-ulang. Termasuk solusi yang coba dibicarakan juga berulang-ulang gitu. Meskipun ini bukan forumnya, nanti di forumnya di tingkat panja berkaitan dengan ini, paling tidak masyarakat itu butuh kepastian. Butuh kepastian apa yang dilakukan oleh negara, solusinya apa. Ya kalau soal resiko politik, ya namanya ini lembaga politik, ya pasti ada risikonya. Pasti ada yang pro kontra, tetapi ketegasan sikap itu penting. Sehingga kita rapat berbulan-bulan seolah-olah oleh masyarakat ini kayak Komisi 6 main-main ini. Apa solusi untuk Jiwasraya? Kami berharap kepada kesempatan berikutnya, khususnya di teman-teman di Komisi 6, kita masih ada panja Jiwasraya, itu selesai dan masyarakat segera mendapatkan jawaban. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kombinasi